Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan, Orkes by Kabar Kota Sulsel. Nah, ketemu lagi dengan saya, Usmar Lahaji tentunya, dan saat ini saya bersama dengan sosok inspiratif, sosok wanita tangguh atau perempuan tangguh ya seperti itu. Nah, siapa dia? Dia pernah atau mantan anggota DPRD Kota Makassar periode 2014-2019. Dan kemarin dia menjadi juru bicara pada tim pemenangan Dani Pomanto Fatmawati Rusdi. Dan kita mau melihat seperti apa kiprah dari sosok uh, Indira Mulyasari. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Indira, apa wabarakatuh. Baik, kabar? alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke. Nah, kita akan berbincang-bincang santai seperti itu, Bu Indira ya. Saya panggil Ibu atau apa ini? Waduh, ibu ya, ya. Ibu aja ya kali ya, karena apa ya? Ini kalau Ibu itu menandakan bahwa ini adalah sosok yang mungkin banyak berkiprah ya seperti itu ya. Baiklah. Oke. Nah, berbicara tentang juru bicara ya. Kemarin Ibu Indira sempat dan sekarang masih ya jadi juru bicara. Masih. Masih jadi juru bicara di tim pemenangan Dani Pomanto dan Ibu Fatmawati Ya. Rusdi seperti itu. Terus lantas seperti apa awal mula cerita tentang seorang Indira Mulyasari seperti itu ya bisa ditunjuk sebagai juru bicara pada tim pemenangan Dani Pomanto dan juga Ibu Fatmawati Rusdi seperti itu. Nah, bagaimana Bu bisa diceritakan sedikit eh, sehingga Ibu Indira bisa menjadi juru bicara tim pemenangan Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi? Silakan. Iya. Jadi awalnya memang kemauan Mm-mm. dari Pak Dani. Iya. Kemudian berdiskusi dengan tim besar, begitupun dengan Ibu Fatma. Mm-mm. Karena kebetulan menurut pertimbangan beliau, 2018 saya bersama-sama beliau maju di Pilwali Makassar. Iya. Nah, setidaknya sudah ada ikatan emosional antara saya, Pak Dani, beserta Mm. seluruh keluarga besarnya. Mm-mm. Kemudian begitupun dengan Ibu Fatma, karena saya juga kader Partai Nasdem. Mm-mm. Ibu Fatma dan seluruh keluarga besarnya juga kami sudah ada kedekatan emosional Iya. sehingga tidak susah lagi untuk Mm-mm. kita bisa saling membaca pikiran nih Iya. ceritanya. Jadi sudah klop Sudah dan ke misteri gitu ya. sudah ada Mm-mm. Mm-mm. chemistry-nya dan tidak ada lagi sangkalan dari saya langsung Iya. mengiyakan pada saat itu Mm-mm. dan jadilah saya seorang juru bicara dari tim pemenangan Dani Fatma. Oh begitu. Jadi langsung tiba-tiba srek kayak gitu, Ya, kemudian keakrabannya muncul. Nah, disitulah memberanikan diri untuk menjadi juru bicara. Tapi ya. ini sangat berat loh, Bu. Iya. Berat, tapi awalnya Mm, saya tidak memikirkan itu sebenarnya. Jadi mm, saya berpikir juru bicara, oke, saya akan mengambil tugas ini seberat apapun itu, seringan apapun tugas mm-mm. yang diberikan kepada saya. Iya, Tapi ternyata setelah dijalani tidak seberat yang dipikirkan orang-orang ya. iya, Jadi selama kita bekerja itu mm, memang on track, iya. tidak akan ada banyak persoalan di situ. Walaupun memang ada kendala, sebenarnya bukan kendala, Bukan tetapi kendala. Mm. lebih ke apa ya, ya dihujat Ya, orang, itu ya dia yang kan. Tapi mm, itu hal yang biasa lah. Dimanapun biasa. kita berada, pekerjaan apapun yang kita Itu adalah kerjakan, tantangan ya. itu adalah tantangannya. Betul sekali, Bu. Aduh, ini memang Ibu sangat ini ya, gimana sangat apa ya perempuan yang bisa dibilang tangguh gitu ya karena sebagai juru bicara apalagi seorang perempuan itu kan apa ya menjadi tantangan Nah, tersendiri karena ini bisa apa ya berhadapan dengan klien ya, ataupun masyarakat ya, seperti itu ya. Nah, Bu Indira, juru bicara itu kan garda terdepan ya, bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan ya. seperti itu, Bu Indira. Ini harus mampu menjelaskan dan tentu saja menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Bagaimana Ibu Indira bisa melakukan hal ini ketika menjadi seorang jubir? Komunikasi antara saya, Pak Dani, dan Ibu Mm-mm. Fatma, begitupun dengan tim yang lain berjalan dengan sangat baik. Kita hanya by phone. Jika ada kasus-kasus tertentu yang memang perlu penjelasan detail dan harus Mm-mm. dengan penjelasan yang tepat,
kami tidak sempat ketemu karena waktu yang memang sangat mepet, kami hanya Iya, berkomunikasi melalui telepon dan gitu sudah ya. klop pada saat itu juga. Mm-mm. Tinggal saya sampaikan ke media dengan tata cara bahasa yang memang harus saya yakinkan bahwa Mm-mm. itu memang bahasa yang tepat, Iya, dan alhamdulillah berjalan dengan bisa sangat lancar. berjalan lancar ya, Ya, tanpa hambatan begitu ya. ya, Waduh, ini luar biasa sekali Bu Indira ya, ya. Oke, dan biasanya kan seseorang yang apa ya, jubir itu mempunyai prinsip. ya. Misalnya prinsip itu tidak boleh misalnya berbohong Mhm. kayak gitu, Ya, harus membicarakan fakta. ya, Kemudian kalau misalkan wawancara dengan media itu tidak harus no comment, no comment kayak gitu kan. ya, Itu kan eh, prinsip-prinsip yang harus dipertahankan oleh seorang ya. juru bicara. Kalau prinsip Ibu Indira sendiri bagaimana Oh, ini? itu memang wajib. Kita Wajib nggak ya? bisa jadi seorang juru Mm-mm. bicara kalau jangankan jadi juru bicara, jadi ketua tim pun Ketua tim. sebenarnya tidak bisa kita lakukan tuh no Mm-mm. comment segala macam. Karena biar Iya. bagaimana kita ditunjuk sebagai juru bicara berarti perwakilan Mm-mm. dari Pak Dani dan Ibu Fatma yang pada saat itu mungkin tidak bisa memberikan komentar dan lain-lain. Nah, tugas juru bicara adalah bagaimana memberikan komentar yang baik, memberikan tanggapan yang baik sesuai dengan permintaan dari stakeholder, dari Mm-mm. wartawan dan dari masyarakat. Nah, itu dia yang apa ya? Kalau seorang jubir itu kemudian harus berbicara dengan wartawan, Mhm. itu dia yang menjadi ini ya, apa namanya ya? Ini nggak ada deg-degan ya Bu ya, kalau misalkan harus menyampaikan sesuatu, ya jangan sampai salah-salah ini, jangan sampai ini jadi apa ya, menjadi bumerang kayak gitu Bu. Enggak, itu Hmm, tidak pernah saya rasakan. Tidak iya, tidak sebenarnya wartawan itu kita tidak perlu takut. Justru iya, saya semenjak saya menjadi juru bicara justru lebih lebih dekat dengan lebih dekat teman-teman ya. media ya. Kita Mm-mm. makan sama-sama. Kadang-kadang mereka mau telepon jam berapa aja cuma bilang kalau saya nggak angkat telepon atau saya tidak balas, nanti saya akan telepon balik atau saya kirim WhatsApp balik gitu. Jadi Hmm, akhirnya komunikasinya berjalan dengan baik dan iya. ya mereka juga kadang-kadang memang mungkin ada teman-teman media yang Mm-mm. yang Yang betul-betul menanyakan hal-hal yang ya ap- namanya juga ini media kan terbagi-bagi. Mungkin iya. ada yang di tim 1, 2, 3, dan 4 gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan Oke, menyerangnya berbeda-beda tuh. berbeda-beda. Tetapi karena tanggapan kita yang normatif, Mm-mm. tanggapan yang kita bawa itu semuanya dengan santai, Iya. akhirnya jarang sekali terjadi. Jadi Mm-mm. enak-enak aja gitu kita jawab berkomunikasi dengan teman-teman media. Berkomunikasi dengan baik ya seperti itu ya. Pokoknya apa ya, apa yang disampaikan itu ya itulah yang Itulah yang terjadi. terjadi Ya. seperti itu. Jadi seorang juru bicara itu memang harus memikirkan Ya. secara ini, tanpa harus apa ya, tahu betul-betul sebenarnya instansi ataupun kolega yang kita bawa ini diarahkan kemana, Ya. seperti itu ya Bu Indira ya. Oke. Nah, ini kemudian Bu Indira, ini yang menjadi juru bicara tim pemenangan Mhm. Wali Kota Makassar dan Pomanto dan Ibu Fatmawati kemarin. Ini banyak sekali permasalahan-permasalahan atau mungkin persoalan yang dihadapi seperti itu ya Bu Indira ya. Ini bagaimana bisa meyakinkan masyarakat kalau misalkan ini kita masuk di ini ya Bu Indira ya, apa namanya, masih flashback kembali, seperti Ya. flashback kembali untuk pemilihan Wali Kota kemarin. Nah, Mhm. kira-kira bagaimana, apa ya, bisa menjawab semua permasalahan itu ketika berhadapan dengan khalayak ramai seperti itu, kemudian ini artinya mampu mempertahankan, dan membangun citra seorang, wali kota mungkin. Ya. Jadi sebenarnya tidak banyak perbedaan Mhm, penilaian masyarakat kepada Pak Dani dari 2018 sampai dengan pemilihan kemarin iya, 2020 kan. 20. Saya selain juru bicara saya juga membantu tim perempuan gitu. Mhm, Jadi saya mengkoordinir 2.390 perempuan di Kota Makassar untuk sama-sama menjadi tim pemenangan Pak Dani dan Ibu Fatma. Nah, langsung turun ke lapangan, iya, ternyata memang masyarakat merindukan sosok Pak Dani mhm, untuk kembali memimpin di Kota Makassar. Kenapa? iya, Karena banyak sekali perubahan yang mereka rasakan. Pertama, mhm, RT RW. RT RW diadakan pemilihan langsung. Itu iya, pertama kali di Kota Makassar, RT mhm, RW dipilih langsung oleh iya masyarakat. itu dia yang Pak Dani memprovide seragam yang luar biasa untuk mereka, sehingga mereka Pak Dani menyediakan insentif yang tiba-tiba dinaikkan sekian kali lipat mhm, gitu, dan itu betul-betul mereka rasakan, mereka merasa sangat dihargai dengan
mereka sebagai RT RW gitu. Iya. Kemudian ada penasehat wali kota. Siapa penasehat wali kota ini? Orang-orang yang tidak terpilih kemarin menjadi RT RW itu dijadikan penasehat wali kota. Penasehat. Hal-hal seperti inilah yang menjadi kerinduan gitu Mm-mm. masyarakat Makassar sebagian besar. Adapun juga black campaign hoax yang Iya. kemarin menimpa Pak Dhani dan Ibu Fatma, Iya. ternyata itu tidak menggoyahkan grassroots untuk tiba-tiba berubah pilihan. Karena Mm-mm. yang mereka lihat adalah bukti, bukan hanya sekedar janji Janji gitu. begitu. Jadi mereka merasakan jalanan mereka bagus, Mm-mm. lorong. Ada 1000 sekian lorong di Kota Makassar. Iya. Sudah sebagian lorong-lorong itu dibikin cantik, yang tadinya kumuh tiba-tiba sekarang berwarna-warni Mm-mm. gitu. Gitu Dan aja. Mm. itulah yang mereka bikin. Bu, dulu di sini gelap, dulu di sini kumuh, tapi Iya. sejak Pak Dhani menjabat ini semuanya bisa jadi seperti ini. Nah, Oke. dengan black campaign dan hoax itu tidak menyentuh sama sekali, tidak menggoyahkan Mm-mm. grassroots untuk mengubah Begitu pilihannya. pilihan seperti itu ya. Nah ini kan kita melihat juga Ibu Indira, Wali Kota Makassar ini dipimpin oleh Pak Dhani kembali, dan Mm, yang menjadi wakilnya adalah seorang perempuan ya, juga, perempuan Ibu Fatmawati ya. Rusdi. Nah kira-kira bagaimana apa ya untuk bisa ke masyarakat tentang perempuan Mm. begitu? Apakah kemarin pada saat jadi jubir itu lebih banyak menyentuh ke perempuan atau gimana itu? Enggak, kita sama aja sih Sama aja. sebenarnya. Iya, memang kita tim Mm-mm. perempuan, tetapi pada saat kita turun ke masyarakat, semuanya kita tidak membatasi. Tapi memang sebagian besar adalah perempuan. Makassar satu kali pun tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan, Iya, even itu wakil wali kota wakil ya. wali Dan kota. ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Coba kita lihat bagaimana Makassar, Pak Dhani dengan program yang sudah luar biasa, yang sudah dia Iya, buktikan di hmm, periode yang sebelumnya, periode sebelumnya. ditambah dengan sentuhan seorang perempuan. Jadi Perempuan. eh, suara perempuan, keterwakilan perempuan, saya rasa sudah bisa kita buktikan Sudah nanti di periode buktikan. yang ini. Oke, Bu. Ya, ini kalau misalnya seorang eh, apa ya, sejauh ini seorang jubir itu diperbolehkan untuk menyampaikan semacam atau menyebarkan informasi kepada publik melalui media. Mhm. Ini bagaimana caranya untuk bisa apa ya, untuk tetap eksis seperti itu, Bu? Iya, jadi setiap pemberitaan, Mm-mm. adapun kejadian-kejadian yang kemarin ya, yang Iya, terjadi selama masa kampanye kemarin itu kan banyak sekali. Eh, Kami memang harus harus membicarakan dulu halnya supaya kita tidak membuat kebohongan publik. hmm, Jadi ini real ceritanya seperti apa gitu. Kita olah sama-sama. Oke, kita harus membicarakannya, membahasakannya seperti ini. Jadi sama sekali memang kita tidak mau menciptakan pembelaan jika memang iya, kita tidak mesti melakukan mm-mm. itu, kita tidak bilang itu benar pada saat itu salah, tetapi bagaimana kita membahasakan ini secara normatif gitu. Oke. Nah, kalau selama jadi jubir ini, Bu Indira, apakah apa yang kira-kira menjadi terberat begitu, misalnya berat untuk menyampaikan sesuatu atau Hmm. meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya inilah yang terjadi seperti itu. Apa yang titik ininya yang paling Eh, Kalau untuk penyampaian atau komunikasi kepada media atau masyarakat, saya mm-mm, tidak ada kesulitan sama sekali. mm-mm. Kendala saya atau tantangan saya yang terbesar pada saat saya menjadi jubir kemarin adalah serangan-serangan dari calon yang lain. Oh, Nah, begitu. serangan-serangan itu ditujukannya juga ke Tapi bukan saya, serangan apa ya? Serangan serangan ini udara. serangan apa? Ini serangan apa nih? Serangan serangan di udara atau serangan darat Serangan ini? udara. Mm, mm, Jadi black campaign tentang mm. saya juga ada keluar gitu. Iya. Jadi mungkin karena nama saya yang ada di media, bukan langsung komentar dari Pak Dhani atau Ibu Fatma, Mm-mm. mereka menyerangnya saya. Tetapi saya pikir, Iya. aduh, Mm-mm. 2018 saya sudah mengalami hal yang jauh lebih berat daripada ini. Mm-mm. Jadi ya Iya. udahlah, itu lewat. Sehari dua hari berita hilang, sehari dua hari hilang. Ya udahlah, begitulah saya jalani Jadi sehari-hari. begitu aja ya. Kalau Ya, ada yang menyerang ya, ya ini aja ya. Bertahan diamkan aja aja, begitu ya. diamkan. Jadi Mau bertahan atau diam? saya diam. Diam. Karena Mm. kenapa? Sebenarnya hal seperti itu memang kita tidak perlu membuang energi positif hanya untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Ya, jadi dibuang di ini aja ya. Enggak, saya nggak mau membangun energi negatif. Pokoknya harus energi positif aja yang saya kelola nih di diri Iya. saya gitu. Jadi yang seperti itu saya merasa hal itu tidak perlu saya tanggapi, tidak Mm-mm. perlu saya
apa sih namanya, Dipikirkan kayak begitu ya? nggak bisa, Enggak. terlalu banyak hal yang lebih baik yang Lebih harus saya baik. pikirkan. Oke. Aduh luar biasa sekali nih Bu Indira ya. Aduh menjadi juru bicara yang apalagi seorang perempuan yang notabene ini kan ya kita tahu lah bahwa perempuan itu kan ada namanya titik apa ya kelemahan kayak gitu ya. Tapi kalau Ibu Indira ini kayaknya tidak ada deh, tidak dikenal Waduh, kayak gitu ya. tidak ditunjukkan Tidak ya. ditunjukkan begitu ya. Oke Bu. Nah kita beralih lagi kita keluar sedikit ini Bu Indira ya. Kalau tadi ini berbicara tentang juru bicara. Nah, eee, ini kan Ibu Indira kan pernah menjadi anggota dewan nih, Iya, anggota DPRD Kota Makassar iya. ya 2014, 2019 kemudian menjadi jubir. Nah, bagaimana mengatur waktu antara, pekerjaan dan keluarga? Ini langsung aja. Iya, jadi dari Hmm, 2014 itu, alhamdulillah waktu itu saya langsung ditunjuk, wakil ketua DPRD Kota Makassar. mhm, Sama, itu pertama kali juga di Kota Makassar ada pimpinan DPRD perempuan gitu kan. Nah, mhm, waktunya itu, di situ tuh saya baru sebulan melahirkan anak yang ketiga, jadi mhm. memang waktunya luar biasa, ngatur waktu antara Iya ya, pekerjaan mhm, dan anak-anak luar biasa. Tetapi alhamdulillah saya dikaruniai 3 anak yang sangat pengertian gitu loh. Jadi, mhm, kalau misalnya saya memang tidak ada, agenda kantor, ya mhm. otomatis saya pasti di rumah atau saya keluar sama anak-anak. Jadi, sebenarnya mengatur waktu itu nggak susah, yang penting bagaimana anak-anak tetap merasa bahwa, oh kita tetap ada buat mereka, itu aja sih. Oh begitu. Jadi ini berarti sudah punya 3 anak ini Bu? Ya, anak Tapi saya udah kalau 3. saya lihat belum ya, udah aduh gimana ya? Oke, ternyata awet muda ya, Bu, ya. Oke, Anak saya udah heeh. 3. Karena itu mungkin, apa ya, itu nampak aura, apa ya, auranya karena mungkin pikiran-pikiran itu tidak dibuang jauh-jauh gitu ya. Jadi Iya, kita ambil santainya aja seperti itu. Makanya Ibu Nira tetap, cantik gitu. alhamdulillah. Oke, Bu, ini berbicara, tentang, ke depannya, Bapak Dani Pomanto dan, Ibu Fatma Wati Rusdi, kira-kira prioritas, sebagai jubir ya, Mhm. harus, mungkin tahu prioritas atau agenda, utama yang akan dilakukan pemerintahan Bapak Dani dan Ibu Fatma kira-kira apa ya? Jadi biasanya sih orang nanya 100 hari pertama. Kita Mmm, sebenarnya nggak punya 100 hari program 100 hari iya, pertama pemerintahan. Kita nggak punya itu. Jadi mhm, memang yang pertama yang akan dilakukan oleh Pak Dhani dan Ibu Fatma adalah bagaimana mengatasi COVID di Kota Makassar dengan program yang sudah memang diatur dengan sangat baik. iya, Mudah-mudahan bisa berjalan tentunya dengan support masyarakat juga pastinya supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi mhm, penanganan COVID mau menurunkan angka COVID di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, Pak Dhani mau mhm. mengembalikan Makassar ini menjadi smart city. Smart Ya, City, jadi iya. kalau kemarin di 2019 Makassar itu ada di nomor 80, sementara Mmm, Jakarta ada di bawah kita. Jadi di bawah? Di bawah. Mhm, Jakarta itu urutan 81 untuk smart city. Nah, Pak Dhani mau mengembalikan itu dengan tetap mengedepankan konsep Sombere. Jadi Sombere ya? masyarakat Makassar ini adalah masyarakat yang humble. Mhm, Jadi ada hospitality. Bukan hanya masyarakat tetapi struktur mhm, pemerintahan yang ada di pemerintah Kota Makassar iya, juga adalah orang-orang yang humble, orang-orang humble, yang ramah, orang-orang yang bisa melayani. Itulah yang diharapkan oleh Pak Dhani. mhm, Nah, kemudian setelah itu mau memang merestrukturisasi susunan-susunan susunan di pemerintah Kota Makassar. pemerintahan. Kenapa? Sebenarnya ini bukan hanya sekedar bahwa oh Pak Dhani menjabat, dia mau ganti Iya, semua yang bukan orang dia. nah, Sebenarnya tidak seperti itu. mhm, Dari 2014 Pak iya, Dhani pertama kali menjabat, Pak Dhani itu seorang yang visioner. Dia mhm, selalu mempunyai pemikiran sekian langkah ke depan. iya, Pada saat di belakang beliau tidak diikuti oleh orang-orang yang juga mempunyai paling tidak bisa mengikuti pemikiran beliau, iya, visi misi program beliau tidak akan berjalan dengan maksimal. oke, begitu Gitu. ya Bu Indra ya. Kalau saya bilang, itu, Pak Dani Pomanto sang apa ya, sang inovator, itu menurut Ibu gimana? Cocok nggak kalau saya bilang begitu? Inovator iya, Heeh, tapi lebih ke visioner. Pak visioner, Dhani itu kalau dia lagi memikirkan sesuatu,
dia bisa gambar dengan tangannya sendiri. Saya mau bikin seperti ini. Dia akan duduk tenang di rumahnya, di Iya. mejanya, hanya untuk menggambar sampai itu selesai. Kemudian gambar inilah ya diserahkan ke kemana nih Wah, harusnya. Misalnya gitu. dia mau bikin trotoar misalnya. Saya mau Mm-mm. bikin trotoar seperti ini. Kira-kira bagaimana? Wow. Itu gambar tangan beliau Oh, sendiri. Jadi begitu. memang ide-idenya itu selalu saja ada gitu loh. Hmm. Makanya kalau tidak dibarengi dengan sumber daya yang baik ya pasti tidak akan berjalan dengan Oh, baik. jadi selama ini kalau Pak Dani misalnya apa ya, memikirkan sesuatu, saya mau bikinan, ya harus digambar dulu. Iya, Gambar dulu. beliau arsitek, Berarsitek ya. beliau harus coret-coret dulu nih. Dia mau bikin Hmm, apa? Dia mau bikin kantor apa misalnya? iya. Oh, dia akan gambar sendiri. Oke. Hmm. Oh, luar biasa ya Pak Dani ya. Oke. Oke. Eh, kemudian ini mungkin yang perlu saya tanyakan juga, Bu Indira, suka duka menjadi seorang juru bicara, apalagi kalau menjadi juru bicara seorang apa ya, tim pemenangan seperti itu, kayaknya berat sekali. Nah, kira-kira suka dukanya seperti apa begitu, Bu Indira? eh Ya alhamdulillah sih tadi sudah saya sampaikan kalau sukanya ya karena saya menjalani ini dengan santai gitu kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya tidak ada beban apa-apa selama karena memang sekali lagi komunikasi di tim kami berjalan dengan sangat baik. Jadi Pak Iya. Dani hanya cukup sampaikan Indira untuk kasus ini seperti ini. Oke, saya tinggal mengolah bahasa nih kan. Nah, kemudian dukanya ya karena eh apa orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan apa yang saya Mm-mm. sampaikan kepada teman-teman media, ya mereka kadang-kadang menyerangnya pribadi, gitu Iya. kan? Mereka menyerang pribadi, jadi tidak lagi menyerang secara tim atau mungkin secara tim besar Pak Dani ya, tetapi Iya. menyerangnya memang ke pribadi saya. Tapi itu bukan itu hanya berupa tantangan kecil Tantangan aja sih kecil kalau aja menurut ya. saya. Tapi kalau untuk ke media ya, tapi Hmm. kalau untuk masyarakat Masyarakat nggak ada kendala sama nggak ada sekali kendala karena ya. saya seperti flashback, saya seperti mengulang dari Hmm. 2018 kemarin gitu loh. Iya. Jadi pada saat masyarakat ketemu dengan saya, bahkan ada yang masih bilang, "Bu, itu kita kan?" gitu. Hmm. Mungkin masyarakat yang di Iya. grassroots di bawah masih mengira itu foto saya gitu Iya. loh. Saya bilang, "Bukan, ini tetap perempuan juga." Jadi eh, hanya hanya saya hanya tantangannya memang hanya di atas aja, maksudnya di Mm-mm. pemberitaan saja. Tapi kalau saya turun ke grassroots nggak ada masalah sama sekali. Begitu ya. Alhamdulillah. Oke ya. Ini kita masih ingin berbicara-bicara lagi ya, Bu Indira. Kalau terkait dengan juru bicara tadi, nah saya kalau misalkan Ibu Indira ini ditawari atau bagaimana dengan komposisi ataupun bisa dibilang kayak dalam kurung kabinet gitu ya, Mhm. kabinet Dani Fatma, ada nggak yang Kabinet Jokowi nggak mau nawarin saya ya? ada nggak ada nggak tuh apa ya menjadi kandidat seperti itu, misalnya Enggak. Ya intinya gini deh. hmm, Ya mungkin jadi gini. Mungkin pada saat saya pertama kali mengiyakan untuk menjadi jubir, mm-mm. orang bilang begini, kenapa kita mau jadi jubir? Seakan-akan jubir ini turun dari kemarin saya menjadi calon wakil wali kota. Saya Iya, bilang tidak ada pekerjaan yang yang saya merasa tidak ada pekerjaan yang membuat diri saya tuh harus downgrade, tidak. mm-mm. Menjadi juru bicara itu juga sama beratnya gitu loh. Iya, Dan saya akhirnya tetap menerima itu. Kemudian kadang-kadang orang berpikir bahwa kita mau masuk ke tim pemenangan mm-mm. pasangan calon apapun itu wali Iya, kota bupati pasti selalu dengan keinginan saya mau mendapatkan sesuatu. mendapat sesuatu ya, begitu gitu Saya ya. saya tidak seperti itu Heeh. gitu karena Hmm. kenapa pada saat saya sudah memutuskan saya keluar dari DPRD Makassar untuk Mm-mm. menjadi calon wakil Pak Dani dan kemudian setelah itu tuh tidak ada sama sekali harapan saya ke Pak Iya, Dani untuk ke Pak Dani masih menjabat kan iya, untuk mm-mm. masukan saya kemana atau Mm-mm. kemana itu tidak. Jadi saya menjalankan hidup itu day by day itu semuanya santai gitu. Mm-mm. Jadi karena kenapa? When you expect too much, kalau saya terlalu tinggi ekspektasi, Mm-mm. takutnya nanti kecewa gitu. Nah, Begitu ya. sekarang apapun yang Pak Dani berikan tugas kepada saya, pasti akan saya jalankan. Iya, misalnya kalau Mulai dari ditunjuk sebagai jubir, jubir atau mungkin sekarang mau apa ya, ditunjuk jadi jadi kepala juru bicara pimpinan, kembali gitu.
Ini Tap pembicaraan hmm. warung kopi nih, karena teman-teman media banyak banget nanya saya tentang ini. Ya, kan saya dengar-dengar juga ini Bu Indira kalau misalkan ya, mungkin, bisa dibilang ada, istilahnya satu kursi lah gitu ya. Oke, Ibu Indira kalau berbicara tentang anggota, legislatif, kira-kira Ibu Indira masih ingin nggak Ya, jadi 2024 insya Allah. Ya, 2024? Wow, berarti harus mempersiapkan dari sekarang, ya, begitu. saya mempersiapkan dari Eee, sekarang. ini tetap melalui partai yang sekarang Oh atau ya, saya sangat setia dengan partai partai saya yang ini. sekarang? Oke, kalau di Partai Nasdem Hmm. sebagai apa sih, Bu? Saya Heeh, saya di pengurus di DPW DPW, provinsi dan saya provinsi. pengurus DPP Hubungan Internasional. Oke. Nah, Ibu kita, keluar lagi dari, jubir ini, kita Mhm, mau bicara tentang, COVID-19. mhm, Nah, ini kan lagi, marak-maraknya diperbincangan di kalangan masyarakat tentang vaksin nih. ya. Nah, kalau menurut Ibu Indira sendiri vaksin, yang ingin disalurkan ke masyarakat, kan banyak yang, mungkin, tidak mau divaksin lah Mhm. atau apalah dan sebagainya karena, vaksinnya ini diragukan. Menurut Ibu Indira sendiri gimana ini? Gini deh, jadi Mhm. kita ini kebanyakan hoax sebenarnya. Iya. Jadi pemerintah itu sudah betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan vaksin. Mhm. Begitu vaksin tiba, ini lonjakan COVID di Indonesia per hari bisa di angka 10.000. Kemarin malah sempat Iya. 14.000 per Mhm. hari Per gitu kan. hari. Nah, vaksin ini datang dengan apa namanya vaksin datang, kemudian Presiden Jokowi dan lain-lain sudah pernah divaksin, tapi jangan Vaksin. salah, pada saat Mhm. kita mau vaksin harus ada screeningnya dulu gitu Screening loh. dulu. Bisa nggak ini orang divaksin? Karena kenapa? Kalau dalam satu komunitas, let's say ada 10 orang di Mhm. dalamnya, harus ada 7 orang ini, kalau 7 orang ini sudah divaksin, berarti yang 3 ini aman, tidak akan tertular. Tapi kalau hanya 3 yang divaksin, 7 orang ini belum tentu aman gitu. Jadi Jadi perbandingannya harus iya, lebih banyak perbandingannya yang yang divaksin divaksin. daripada ya. Jadi masyarakat ini sebenarnya jangan apa ya, Mhm. jangan selalu diberikan berita-berita yang hoax, Yang hoax berita-berita yang gitu. akhirnya memberikan keraguan kepada mereka. Tidak ada masalah dengan vaksin selama orang ini memang betul-betul sesuai dengan screening. Mhm. Jadi di Makassar kemarin Ibu Ketua DPRD Provinsi, Ibu Ina Ibu sudah Ina? divaksin, Mhm. itu screeningnya panjang. Panjang ya? Kemudian Pak Wagub juga sudah di screening, Itu screeningnya itu panjang. panjang. Akhirnya mereka bisa di vaksin. Nah, apa yang terjadi setelah Mhm. vaksin? Nggak ada, biasa-biasa aja. Iya. Paling tidak mereka tidak tertular lagi, antibodi sudah terbentuk. Mhm. Kemudian mereka tidak menjadi carrier. Gitu. Kan yang paling bahaya adalah OTG. Mereka nggak Iya. tahu mereka COVID, mereka kemana-mana. Mhm. Orang Makassar, sorry to say, pada saat dia ke mall misalnya, ditegur nggak pakai masker, pasti marah. Mhm. Pasti Bener. mukanya bengkok dulu Iya. nih. Padahal sebenarnya please deh, itu udah Mhm. memang kewajiban itu pakai masker gitu. Iya. Jadi kadang-kadang orang tidak menyadari dirinya bahwa dia selalu merasa bahwa enggak saya sehat, oke, Iya. tapi ada istilah OTG di sini. Pada saat OTG. dia OTG dia duduk-duduk di warkop, nggak Heeh. mau pakai masker, berkumpul berdekat-dekatan, nggak mau cuci tangan, nggak ada hand sanitizer, dan dia menjadi carrier, kan kasihan. Iya. Jadi itu yang, terkadang, kita juga sebagai masyarakat itu, kurang percaya seperti itu ya tentang Ya, vaksin, karena mm. banyaknya beredar hoaks, Ya berita itu hoaks yang dia. begitu. Tapi kalau misalnya kita yakin ya insya Allah tidak akan terjadi sesuatu, karena kemarin kan sudah, presiden sudah Ya. divaksin, alhamdulillah sampai sekarang masih Mm, ini. mm, Kemudian ada beberapa artis juga, influencer juga, mm. banyak yang divaksin, kemudian kepala daerah di berbagai Ya, provinsi di Indonesia, termasuk kemarin gubernur dan PJ wali kota ya, Makassar itu sudah divaksin. ya, Dan sampai sekarang masih alhamdulillah masih aman-aman saja, ya. masih sehat-sehat Mm. saja seperti itu. Jadi mungkin, masyarakat mungkin, apa ya, perlu lagi pemahaman tentang vaksin Ya, seperti itu. perlu pemahaman, iya. Mhm. Makanya perlu bantuan dari pihak pemerintah, Mhm. kabupaten, kota, desa, kecamatan, Iya. kelurahan, semuanya. Bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat. Tetapi memang vaksin awal ini memang Mhm. hanya untuk tenaga kesehatan. Tetapi tetap saja masyarakat harus terbiasa dengan kata-kata ini, harus Iya. terbiasa. Jadi memang edukasi itu perlu deh, gitu. Jadi biar masyarakat nggak selalu hanya membaca hoax. Ya kan berita itu Iya. kan mana yang paling jelek itu yang paling mereka suka Mhm. sebenarnya kan gitu. Tapi Jadi kalau saya sih biasanya hanya takutnya jarumnya saja. aduh, Itu kan bikin ngeri ya, kayak gimana gitu ya untuk
Tapi kalau untuk divaksin ya mungkin insya Allah siap kayak gitu Saya kan? juga Iya, siap. heeh. Kalau ada Tap- yang mau vaksin saya hmm, siap. iya. Terkait dengan kita kembali ke juru bicara Hmm. lagi nih, Bu Indira. Nah, em, apa ya? Kan kemarin eh, juru bicara sebagai juru bicara tim pemenangan seperti itu ya. Jadi bagaimana tetap mempertahankan eksistensi seperti itu agar Hmm. tetap sehingga hari ini bisa tetap menjadi jubir seperti itu. eh nggak ada sih harus menjaga eksistensi karena sampai hari ini teman-teman media juga masih masih Mm-mm. apa berkomunikasi kan, masih Oh iya. kadang-kadang bertanya hal-hal karena memang Pak Dhani dan Ibu Fatma kemarin begitu selesai tanggal 9 Mm-mm. Desember mereka istirahat total karena 4 bulan mereka jalan non-stop tanpa istirahat. Jadi setelah itu mereka istirahat total. Nah, semuanya masih tetap ke saya, teman-teman media gitu masih bertanya ke saya. Kalau Mm-mm. apa namanya tetap bisa menjadi jubir ya pokoknya sampai sampai kalau teman-teman media masih memerlukan saya untuk Iya. memberikan konfirmasi, memberikan keterangan, saya pasti selalu siap lah. Jadi Pak Dhani pun juga tidak pernah sudah Mina stop menjadi jubir Astagfirullah, nggak pernah. kan? Jadi Heeh. ya saya menerima aja Iya. selama teman-teman media masih membutuhkan ya saya pasti jawab. Tapi memang satu jubirnya ya untuk Dua, dua. ya ada satu lagi Hmm. laki-laki. Oh iya Hmm. iya iya. Oke. Nah, Bu, mungkin perbincangan kita mungkin bisa diakhiri dengan mungkin ada semacam harapan ataupun semacam closing Mhm. statement menjadi yang pertama menjadi juru bicara selama menjadi juru bicara tim pemenangan Dani Pomanto, Fatmawati Rusdi, kemudian apa yang mau disampaikan yang tagline-nya satu bukti lebih baik dari 1000 janji, bisa mungkin dijelaskan gitu. Oke, Mm-mm. jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dhani dan Ibu Fatma beserta seluruh keluarga besar, beserta seluruh tim pemenangan telah mempercayakan saya sebagai juru bicara tim pemenangan Dhani dan Fatma. Nah, saya berharap seluruh masyarakat Kota Makassar, alhamdulillah sudah terbukti bahwa satu bukti lebih baik daripada 1000 janji. Nah, sekarang mari sama-sama kita saling bergandengan tangan, kita saling bersinergi untuk kembali mewujudkan masyarakat terus 2 kali, Makassar terus 2 kali tambah baik. Oke, terima kasih Bu Indira ya. Siap, Dan terima kasih. iya Bu Indira, ini saya sampaikan juga bahwa podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan ini Orkes by Kabar Kota Sulsel ini bisa dibilang mungkin podcast yang pertama di Makassar yang di bawah naungan media Media, mungkin. oke, Ya ya kan ya Bu ya ya? ya, benar Oke. benar benar, iya benar benar, ya Oke. saya Dan baru pertama kali, makanya eh, tadi saya tanya ini mm, apa, oh iya di bawah media, ya ini saya oke. baru pertama Mungkin kali. tadi Ibu Indira tadi heran, oh, kok ada sih podcast di sini ya? Pasti gitu kan Bu ya? Oke, tapi terima kasih banyak Bu Indira Sama-sama, sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa undang lagi untuk menjadi amin narasumber saya amin dan tentunya tetap bisa menyampaikan inspirasi-inspirasi ataupun aspirasi kepada masyarakat amin. bahwa inilah menjadi seorang apa ya, menjadi seorang juru, apakah itu menjadi juru bicara atau menjadi anggota legislatif itu Amin, semuanya ya. bisa disampaikan di sini, Amin. Bu ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Indira Mulyasari selaku Terima juru kasih. bicara tim pemenangan Dani Pomanto Fatmawati Rusdi. Dan sekali lagi saya mewakili Bu ya dari Kabar Kota Sulsel mewakili selamat kepada Pak Dani Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi yang sudah resmi setelah kemarin di ini ya di rapat Tetapkan. pleno Ya. di KPU Kota Makassar menjadi Wali Kota Makassar periode 2021-2026 ya Bu Ya. ya. Oke, oke terima kasih sekali Terima Bu, kasih. Bu Terima Indira. kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses Bu warahmatullahi wabarakatuh. ya. Amin.